Baik, untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Agung Syekh Akbar dengan NIM 073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kantor hukum. Yang pertama adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Pendirian kantor hukum, salah satu hal yang melatar belakanginya adalah bertujuan untuk mencari uang. Namun demikian, diperlukan adanya suatu pola pemahaman yang bersifat sederhana tentang bagaimana sebuah kantor hukum yang didirikan dapat menghasilkan manfaat secara finansial. Pendirian kantor hukum yang hanya terbatas pada keinginan prestis dari pendirinya bukan merupakan suatu masalah pokok. Permasalahan akan timbul apabila ternyata keinginan untuk membangun prestis tersebut tidak ditunjang oleh adanya kekuatan finansial yang memadai. Keinginan-keinginan tersebut dapat tercapai dengan adanya strategi-strategi jitu dalam menjalani kinerja dan usaha sebuah kantor hukum. Berikut adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Dan untuk penjelasannya di sini adalah para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Apabila ternyata dari para pendiri kantor hukum lebih dari satu orang, maka dipilih salah satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Dalam menjalankan kinerjanya, para partner melakukan koordinasi yang dinamis sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Partner pada kedudukannya lazimnya dibedakan sebagai partner yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu terhadap perkara-perkara hukum yang tertentu pula. Pembagian tugas ini umumnya lebih didasarkan pada faktor keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner yang bersangkutan. Tidak jarang karena kemampuan dan keahliannya tersebut, maka sebuah kantor hukum memiliki nilai jual yang berbeda dengan kantor-kantor hukum lainnya. Secara umum, memang dibedakan dalam lingkup litigasi dan non-litigasi. Tetapi dari kedua klasifikasi tersebut, terdapat cabang-cabang yang merupakan spesifikasi dari perkara litigasi maupun non-litigasi yang pastinya lebih dikuasai oleh partner tertentu. Pada jenjang junior partner, sebenarnya lebih kepada potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan selanjutnya, yaitu sebagai partner dalam sebuah kantor hukum. Potensi-potensi yang diperhitungkan antara lain adalah berkenaan dengan aspek finansial, keahlian, jaringan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Para partner selanjutnya dapat menentukan bahwa terhadap seseorang memang secara aklamasi diakui kemampuannya untuk menduduki posisi yang dimaksud. Senior associate merupakan posisi yang dituntut untuk lebih menunjukkan kapasitas profesionalismenya sebelum mereka mencapai tingkat selanjutnya dalam jenjang karir di sebuah kantor hukum. Pada posisi ini dapat dilakukan klasifikasi khusus ataupun tidak terhadap kedudukan ini. Semisal, dalam melihat potensi maupun kemampuan yang dimiliki dari senior associate yang bersangkutan, seperti halnya dengan pembagian tugas antara senior associate yang menangani kasus litigasi maupun non-litigasi, yang perilakunya kurang lebih sama dengan partner. Namun, selain itu dapat dibedakan berdasarkan upaya untuk mengembangkan kinerja kantor hukum. Kantor hukum merupakan perusahaan. Law firm adalah firma atau perusahaan yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Biasanya, law firm dibentuk oleh kumpulan pengacara atau lawyer dan bertujuan untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang ditawarkan pun beragam, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat pidana. Kantor hukum yang didirikan lebih dari satu advokat harusnya berupa mazhab yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Istilah law firm sama sekali tidak ada hubungannya dengan firma sebagai bentuk badan usaha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sistem hukum common law
yang menjadi rujukan utama negara-negara asal, istilah law firm tidak mengenal firma sebagai istilah hukum untuk salah satu konsep badan usaha. Yang melatar belakangi kantor-kantor hukum di Indonesia menggunakan bentuk firma adalah karena sudah menjadi tradisi yang diadopsi dari Belanda. Dalam perkembangannya, beberapa kantor advokat di Indonesia mulai mengadopsi konsep-konsep perseroan terbatas atau PT. Kantor-kantor advokat dengan begitu yang dilihat bukan lagi orangnya, tapi kantornya. Namun, sejauh yang dia ketahui, dalam praktiknya di Indonesia belum ada kantor advokat yang berbentuk PT. Kantor advokat lebih tepat menggunakan bentuk mazhab, karena dalam mazhab masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi, atau yang bisa kita lihat di sini terdapat di dalam pasal 1642 KUH Perdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa kantor hukum bisa berbentuk perusahaan dan bisa berbentuk juga sebagai perseroan terbatas atau PT. Dan kebanyakan kantor hukum di Indonesia masih menggunakan bentuk firma sebagai bentuk badan hukum. Serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama adalah pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan sukses fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Yang pertama di sini adalah laporan penghasilan dan keuangan. Kemudian akuntan law firm juga diminta menyiapkan laporan penghasilan dan pengeluaran. Penghasilan dapat terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama adalah penghasilan kotor, penghapusan, dan penghasilan tambahan. Yang kedua adalah struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara, jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur tersendiri di dalam anggaran rumah tangga atau yang bisa kita singkat ART. Dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan atau income. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan atau setelah dikurangi biaya operasional organisasi law firm Anda, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara, klien, atau marketing fee, pendapatan perusahaan yang dapat diuraikan secara normatif sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Bila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih atau teamwork berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan sukses fee. Sehingga law firm Anda dan sekutu Anda akan memperoleh pendapatan sebesar 65% dan sisanya 10-15% adalah marketing fee. Jika sebuah law firm belum mampu memberikan gaji kepada para profesionalnya, maka setiap penerimaan lawyer fee dan sukses fee dibagi secara proporsional sebesar 50% untuk tim lawyer, 40% untuk perusahaan, dan 10-15% untuk jasa perantara klien. Yang kedua, pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee. Untuk menjalankan roda organisasi atau biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain. Serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.